Genta Pratama di sini. Ya, di video kali ini saya mau coba sharing tentang sound harmonika lagi ya. Jadi sekarang saya mau sharing gimana caranya biar sound harmonika yang kita mainin itu lebih indah, lebih menyentuh, lebih enak. Atau kalau kata pemain musik yang profesional, wah mainnya udah pakai rasa nih. Nah, saya mau sharing gimana caranya biar sound harmonika kita bisa seperti itu ya. Ya udah, langsung aja kita ke videonya ya. Let's go. Jadi menurut saya pribadi nih ya, ada dua cara biar sound harmonika kita itu suaranya lebih enak, lebih indah, lebih menyentuh. Tapi sebelum saya kasih tahu dua cara itu, saya mau mendemokan dulu videonya nih. Coba kita dengerin sama-sama dulu ya. Nah, gimana? Berasa nggak bedanya di video yang pertama sama video yang kedua? Berasa ya bedanya ya. Video yang pertama itu suara harmonikanya tuh lebih syahdu gitu kerasanya ya. Lebih menyentuh, lebih pakai rasa gitu mainnya tuh, jadi kerasanya tuh ya. Tapi kalau video yang kedua tuh kayaknya flat, datar gitu, kayak nggak ada rasanya, hambar gitu ya untuk video yang kedua itu. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak teknik apa yang saya pakai di video yang pertama itu? Pasti tahu ya, soalnya di judulnya udah saya sebut. Jadi di video saya yang pertama itu pakai teknik vibra sama teknik dynamic ya. Sesuai dengan judulnya ya, vibra dan dynamic. Nah, untuk si vibra itu sendiri artinya ngebuat suaranya jadi bergetar gitu ya. Jadi contohnya gini, misalkan kita nyedot lubang 2 nih ya, kalau tanpa vibra. Kalau pakai vibra, tanpa vibra, kalau pakai vibra. Nah, gitu ya. Jadi ada getarannya sih nadanya itu ya. Nah, cara ngedapetin vibra ini sendiri ada 3 cara ya. Yang pertama itu dari tenggorokan. Jadi kayak kita lagi kayak ngomong a putus-putus a. Tapi ini kita kan lagi nyedot lubang 2 tadi ya. Jadi nah, jadi gitu ya. Yang cara pertama dari tenggorokan. Terus yang cara kedua itu dari dada ya. Kalau dari dada itu kurang lebih kayak kita lagi nangis. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan dari dada, ini tanpa vibra, pakai vibra dari dada. Nah, gitu ya, itu vibra dari dada. Nah, terus cara yang ketiga itu pakai rahang ya, rahangnya jadi Jadi contoh tanpa vibra, pakai vibra rahang. Vibra rahang ini tuh bakal berasa banget kalau pas kita lagi main bending ya. Misalkan kita bending lubang 2 tanpa vibra, pakai vibra. Soalnya kalau lagi bending main vibra dari tenggorokan itu susah ya, jadi nggak stabil si nadanya tuh jadinya. Oh, jadi kurang enak. Jadi kalau lagi bending tuh enaknya vibranya dari rahang. Lebih stabil suaranya kalau kita misalkan ngambil vibra dari pakai rahang itu ya, kalau saya tuh gitu. Atau bending lubang 3. Nah, gitu ya. Jadi untuk
Vibra yang pakai rahang biasanya saya pakai pas waktu saya lagi ngebanding. Nah kurang lebih gitu ya kalau untuk vibra tuh. Nah sekarang yang kedua itu dynamic. Kalau dynamic itu lebih ke power kita ya, tenaga kita niupnya, tenaga kita nyedotnya, volume kita niupnya, volume kita nyedotnya. Pokoknya berhubungannya dengan tenaganya lah. Seberapa kuat dan seberapa pelan kita niupnya itu tuh berpengaruh ya, harus kita atur juga biar permainan kita itu lebih berasa merdu ya kalau misalkan kita main dengan dynamic ini. Contoh aja kayak tadi lagu Ibu Pertiwi itu ya, kalau tanpa dynamic kan misalkan tapi kalau misalkan kita pakai dynamic, nah lebih berasa mendayu, lebih syahdu gitu ya. Jadi ibaratnya kalau lagi nyanyi, kulihat ibu pertiwi. Nah jadi gitu ya, ada penekanan-penekanannya di nada atau lick atau kalimat yang kita mainin tuh ya, biar lebih mengayun, lebih syahdu gitu. Atau misalkan contohnya nih, kita punya lick yang, nah itu kan ada tet 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 tet, ada 5 nada ya, tet 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 tet. Misalkan kita pakai penekanan di nada keduanya, berarti nada pertama, nada ketiga, nada keempat, kelima jangan pakai penekanan ya. Nah, atau kita pakai penekanan nada kedua dan nada keempatnya. Jadi nah lebih enak kan jadi didengarnya ya, lebih mengayun gitu, lebih pakai rasa lah kalau kata orang-orang musik mah ya, mainnya tuh jadinya kita. Apalagi kalau misalkan untuk main lagu-lagu yang slow ya, main pakai dynamic itu bener-bener penting kalau menurut saya ya. Jadi lagu slow itu kan biasanya identiknya dengan lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang galau, yang syahdu-syahdu gitulah ya. Jadi si bunyi yang kita mainin itu mewakili lagunya juga. Jadi itu ya kurang lebih penjelasan tentang vibra dan dynamic. Keduanya tuh harus sering dilatih sama harus sering dibiasain. Jadi si teknik vibra sama dynamic ini keluarnya jadi spontan ya kalau misalkan kita membiasakan main dengan vibra dan dynamic ini. Kapan dipakainya vibra dan dynamic ini? Jadi sebenarnya untuk vibra dan dynamic ini nggak ada aturannya ya kapan dipakainya, tapi biasanya kebanyakan orang makainya tuh di nada-nada yang panjang. Misalkan kayak misalkan kulihat ibu pertiwi. Nah pertiwi, ti-nya tuh kan panjang, di situ dikasih vibra ya. Nah ada juga yang dari ku-nya udah dipakein vibra ya. Nah, jadi itu nggak ada aturannya ya mau dipakainya kapan vibra dan dynamic itu. Soalnya tiap orang pasti beda-beda mempergunakan si vibra dan si dynamic ini. Si vibra sama si dynamic ini biasanya dipakai sama penyanyi juga ya. Nah makanya kalau misalkan teman-teman yang bisa nyanyi, yang biasa nyanyi terus main harmonika, untuk penempatan vibra sama dynamic ini nggak begitu kesulitan biasanya ya. Soalnya dinyanyi juga sama ya, pasti ada vibra sama pasti ada dynamic itu. Dan tiap penyanyi juga beda-beda ya, pakai vibra di mana, pakai dynamic di mana. Itu jadi ciri khasnya. Coba aja nih kita lihat ya. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Kulihat ibu pertiwi sedang
Tuh ya, beda-beda, jadi tiap orang tuh menempatkan vibra dan dynamic itu nggak ada aturannya. Makanya kita harus terus latihan dan membiasakan untuk vibra dan dynamic itu ya. Soalnya nantinya bisa jadi karakter, bisa jadi ciri khas bermain harmonika kita juga ya. Ya udah, mungkin untuk video tentang vibra dan dynamic ini cukup sampai di sini ya. Genta Pratama pamit. Dadah.